Oke, coba saya minta untuk menjawab siapa sih cewek sih coba Jawa ya. Ya, silahkan Jawa, apakah magnet itu bisa menghasilkan listrik? Silahkan Jawa. Bisa. Bisa ya. Kenapa kok bisa Jawa? Medan magnetnya, Pak. Medan magnetnya kenapa? Oke, masih bingung ya? Oke, coba saya tak tanya yang lain ya. Coba Kelvin. Halo Kelvin? Kelvin? Kelvin ada enggak ini? Halo Kelvin? Kelvin, ayo. Halo Kelvin. Wah, rano iki join tinggal lungo ya. Nah, kalau nggak ada coba Muhammad Naufal Andika. Naufal, Muhammad Naufal Andika. Ada tidak? Halo? Oh, ada. Coba Naufal, apakah magnet bisa menghasilkan listrik? Jawabannya gimana Naufal? Bisa, Pak. Hmm? Bisa. Bisa. Ya. Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa ya Noval ya? Oke, kalau masih bingung, kita lanjutkan dulu ya supaya dapat terjawab. Oke, saya share materi terlebih dahulu. Sudah munculkah layar saya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, jawabannya betul bisa ya. Magnet bisa menghasilkan arus listrik ya. Ini yang pertama kali melakukan penelitian ini namanya Michael Faraday. Ya, kalau kemarin yang listrik bisa menghasilkan magnet itu yang meneliti siapa? Masih ingat? Oh, udah lupa? Namanya Ørsted ya kemarin ya. Oke, kalau ini yang meneliti pertama kali magnet bisa menghasilkan listrik adalah Michael Faraday. Jadi dia itu melakukan penelitiannya ada dua macam ini. Yang satu dia menggerakkan kumparan keluar masuk di sekitar magnet batang.
Dan yang percobaan kedua, dia menggerakkan magnet. Nah, magnetnya dibuat keluar masuk ke kumparan. Ya, ternyata dua-duanya sama akan menghasilkan listrik. Ya, nah listriknya inilah yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Ya, saya ulangi, namanya induksi elektromagnetik. Ya, secara detail gambarnya seperti Induksi ini. elektromagnetik adalah peristiwa di mana perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan disebut arus induksi, sedangkan GGL listrik yang dihasilkan disebut GGL induksi. Sudah jelas ya bahwa magnet bisa menghasilkan listrik. Ya, listriknya tadi disebut dengan GGL induksi atau induksi elektromagnetik. Ya, atau induksi elektromagnet. Ya, sampai di sini adakah pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, gantian saya yang tanya. Loh, kenapa? Cuman menggerakkan magnet di sekitar kumparan kok bisa menghasilkan listrik. Pertanyaannya kok iso gitu ya. Kok bisa kenapa? Yo, kok bisa kenapa? Kenapa ya kok bisa ya? Ya, saya tunggu 1 menit, nanti saya panggil beberapa anak. Oke, saya panggil coba. Ya, kenapa kok bisa menghasilkan listrik hanya menggerakkan magnet di sekitar kumparan? Coba minta tolong dijawab oleh Mas Agung. Ya, ayo Mas Agung. Silahkan Mas Agung. Karena pada sekitar magnet terdapat medan magnet. Di sekitar magnet terdapat medan magnet. Ya. Oke, di sekitar magnet terdapat medan magnet. Kalau misalkan kumparan dan magnetnya saya diamkan, bisa menghasilkan listrik tidak? Nggak bisa. Tidak. Iya, benar. Devina sama Isna bilang tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Saya akan presentasikan dulu sebentar. Ya, begini cara menghasilkan GGL induksi tadi ya. Cara menimbulkan GGL induksi. Ya, caranya bagaimana? Oke, yang pertama kita gerakkan magnet batang yang punya kutub S selatan dan U utara. Nah, garis kuning-kuning itu masih ingat garis kuning itu garis apa ya? Garis kuning yang melingkar ada panahnya. Masih ingat garis apa itu?
Halo? Masih ingat garis kuning yang keluar dari magnet itu? Garis apa itu? Garis medan magnet. Iya, garis medan magnet. Ya. Oke. Garis Cara arah Iya, cara menimbulkannya bisa dilakukan dengan cara memasukkan atau mengeluarkan. Ya, perhatikan. Ya, oke, dengan cara memasukkan atau mengeluarkan. Atau dengan cara berdiputar. Nah, dengan cara diputar. Nah, dikeluar masukkan atau dengan cara diputar cara vertikal ya atau diputar secara horizontal. Ya, oke, itu cara menimbulkannya. Pokoknya intinya dia itu harus digerakkan. Nah, kalau diem tidak menghasilkan GGL induksi, ya. Kalau diam. Atau dengan cara di sini ada kumparan, ya. Galvanometer itu sama dengan ampermeter ya. Kemudian di sini ada kumparan yang satunya lagi dikasih baterai. DC ini baterai, simbol baterai. Ya, coba kalau nanti DC-nya itu saya on-kan, ya, coba diprediksi apa yang terjadi ketika DC-nya ini saya on-kan, saklarnya ini saya sambung. Nah, coba kira-kira apa yang terjadi kalau DC-nya saya on-kan? Ya, coba apa yang terjadi kira-kira kalau DC-nya saya on-kan? Ayo, nggak ada yang jawab? Oke, kalau nggak ada yang jawab, coba kita sambungkan DC-nya. Ya. Apa yang terjadi? Saya ulangi, ketika disambungkan, apa yang terjadi? Iya. Ada magnet. Iya, DC-nya dihubungkan maka menjadi magnet. Kalau dia menjadi magnet, dia punya medan magnet. Kalau dia punya medan magnet ini ada yang nabrak kumparan yang di sebelah kanan. Ketika ada yang nabrak medan magnet yang ada yang nabrak di kumparan, maka akan menghasilkan GGL induksi. Coba ketika on terus, ketika DC ini on terus, apakah bisa menghasilkan GGL induksi lagi? Ketika DC-nya on terus, apakah ada listrik yang dihasilkan? Saya ulangi. Ketika DC-nya on terus, apakah menghasilkan listrik terus? Tidak. Tidak. Jadi kapan menghasilkan listriknya? Kapan itu? Kapan dihasilkan listriknya? Ya, jadi listrik ini bisa timbul ketika justru saat terjadi perubahan dari bis bersifat magnet menjadi tidak ada magnet atau sebaliknya dari tidak ada magnet menjadi magnet. Jadi di sini yang bisa menghasilkan listrik kalau kita simpulkan ketika terjadi perubahan. Ya, saya ulangi, ketika terjadi perubahan atau ketika diputus sambung. Ya, ketika kita bisa mutus sambung kumparan yang ada DC-nya ini, nah, maka bisa menghasilkan GGL induksi yang ada di kumparan sebelah kanan. Nah, supaya nggak putus nyambung, nah sebaiknya DC-nya diganti AC saja. Ya, AC itu kan sudah putus nyambung otomatis. Ya, sudah putus nyambung otomatis. Maka
Nah, kalau kita pakai arus AC, langsung GGL itu akan tercipta secara kontinu, secara terus-menerus. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi, kenapa kok bisa timbul GGL induksi? Ya, kenapa? Yang menimbulkan GGL induksi di sini adalah perubahan garis gaya magnet yang menabrak kumparan. Saya ulangi, yang menimbulkan medan magnet, yang menimbulkan GGL induksi, yang menimbulkan arus listrik di sini adalah perubahan garis gaya magnet yang menabrak kumparan. Jadi kalau nggak ada perubahan, ya tidak ada arus listrik yang dihasilkan. Suatu misal gambar ini. Karena yang nabrak cuma satu dan tidak ada perubahan satu terus, maka tidak ada GGL induksi. Kalau nanti saya gerakkan maju, ya, maka di sini ada perubahan. Dari yang asalnya nabrak satu, ketika maju jadi tambah 3, jadi nabrak maju lagi jadi 5, nabrak lagi jadi 7 dan selanjutnya. Nah, dari yang nabrak 1 sampai 7 itulah ketika terjadi perubahan jumlah tadi, itu akan menghasilkan GGL induksi. Akan menghasilkan GGL induksi. Kalau nanti magnet diam di dalam kumparan, meskipun yang nabrak itu banyak, tapi kalau tidak ada perubahan, tidak dihasilkan GGL induksi. Jadi di sini yang menimbulkan GGL induksi adalah perubahan garis gaya magnet atau medan magnet yang menabrak kumparan. Ya, ketika saya keluarkan, maka nanti terjadi perubahan lagi dari asalnya banyak menjadi tinggal 1 ya. Perubahan itulah nanti menimbulkan GGL induksi ya. Oke. Nah, jadi karena ada perubahan itu. Nah, sekarang apa yang mempengaruhi besarnya GGL induksi ya? Ya, yang pertama di sini ada 2 percobaan. Percobaan pertama sama percobaan yang kedua yang bawah, bedanya apa coba? Apa yang berbeda antara gambar yang atas dengan gambar yang bawah? Coba bedanya apa? Jarak magnet. Jarak magnet. Ada yang lain? Selain jarak magnet? Panahnya itu, Pak. Bawah itu loh, Pak. Itu kan panah itu kan menunjukkan arus listrik yang dihasilkan. Nah, panahnya itu yang besar yang mana? Listrik yang dihasilkan yang besar yang mana? Atas atau yang bawah? Arus listrik yang dihasilkan yang percobaan atas atau yang bawah? Atas. Bawah. Yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang bawah. Bawah. Iya, arus listrik yang dihasilkan yang besar ada yang bawah. Kenapa kok yang besar yang bawah? Apa yang berbeda dari atas sama yang bawah? Apa yang berbeda ini? Lalu apa bedanya? Kekuatan magnet. Kekuatan magnet? Iya, coba kalau kekuatan magnet itu bisa ditunjukkan dengan garis gaya magnetnya. Garis gaya magnetnya sama atau beda? Sama. Sama. Berarti kekuatan magnetnya sama atau beda? Sama. Sama. Terus apa yang berbeda dari 2 percobaan itu, yang atas sama yang bawah? Apa yang berbeda? Ya, kalau ada yang bisa mendeteksinya. Oke, yang berbeda adalah
kecepatan gerak magnet. Yang atas itu lambat, yang bawah itu cepat. Berarti bisa disimpulkan kalau nanti gerak magnetnya itu cepat, maka akan menghasilkan GGL induksi yang lebih besar. Kalau gerak magnetnya itu lambat, maka akan menghasilkan arus induksi yang kecil. Itu. Jadi GGL induksi ini dipengaruhi oleh kecepatan perubahan medan magnet yang menabrak kumparan. Nah, ini aplikasinya ketika kalian menggunakan dinamo sepeda. Nah, kamu genjotnya pelan, ya lampunya akan redup. Tapi kalau kamu genjotnya kencang, lampunya akan terang yang pakai lampu dinamo itu yang di sepeda. Jadi GGL di sini sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnet atau garis gaya magnet. Itu nomor 1 ya. Nomor 2 yang mempengaruhi apa lagi kira-kira ini? Apa yang berbeda dari gambar yang muncul di layar kamu ini? Jumlah lilitan. Betul, jumlah lilitan. Coba diprediksi. Kalau yang atas ini lilitannya kan kecil. Kalau yang bawah kan lilitannya banyak ya. Yang atas sedikit, yang bawah banyak. Nanti GGL induksi yang dihasilkan itu yang besar yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang bawah. Oke, coba kita jalankan. Ya, jadi kecepatannya sama ini. Oke, ulangi. Kecepatannya sama. Iya, tapi jarumnya kamu lihat yang lebih menyimpang besar itu yang bawah. Jadi nek kamu ingin memperbesar arus listrik yang dihasilkan itu makin besar, kamu bisa dengan cara menambah jumlah lilitan. Tuh. Ya, jadi bisa disimpulkan ini bahwa ini sebanding dengan jumlah lilitan dan kecepatan perubahan medan magnet. Rumus ini nggak usah diperhatikan ya. Oke, nggak usah diperhatikan. Sekarang aplikasinya. Aplikasinya di mana itu? Ya, penerapannya di generator AC. Generator, tahu generator ya? Tahu, Pak. Tahu. Generator itu paling gampang gini. Nek ada orang punya gawe uang mantu, ono sing suaranya duk 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 duk. Nah, itu yang menghasilkan listrik. Nah, itu namanya generator. Orang Jawa bilang generator kesulitan, maka cukup orang Jawa bilangnya genset. Pernah dengar itu ya? Genset. Ya, Pak. Jadi itu dari kata generator set. Ya, orang Jawa cukup bilangnya genset. Nah, kepenak orang Jawa. Oke, itu aplikasinya. Yang pertama itu dari generator atau genset gitu. Oke, sebentar, saya tak cari generator. Berat, sebentar saya tak stop share screen saya dulu.
Oke, saya share screen dulu. Sudah muncul di layar HP kalian? Sudah, Pak. Tampak. Oke, saya play ya. Induksinya. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan magnet yang digunakan. Oke, saya ulang lagi. Akan Jadi semakin yang besar pula menentukan GGL kekuatannya tadi banyak Kemudian yang lilitan, ketiga adalah kekuatan magnet yang kecepatannya tadi, digunakan. dan satunya lagi kuat magnetnya tadi ya, yang belum. Nah, kita masuk materi kedua, yaitu penerapan induksi elektromagnetik pada beberapa alat. Nah, kali ini pada generator dulu ya. Kita bahas generator dulu. Generator merupakan alat yang bisa membangkitkan GGL yang besar. Nah, alat ini mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik. Generator ini dimanfaatkan ya untuk membangkitkan tenaga listrik PLN. Bagaimana sih prinsip kerjanya? Generator terdiri dari beberapa bagian dulu ya. Kita mengenal bagiannya dulu. Di sini ada kumparan, kemudian ini magnet tetap, ini sikat-sikat, dan ini cincin. Sikat-sikat ini cincin. Nah, prinsip kerjanya kumparan ini berputar di dalam medan magnet sehingga nanti akan menghasilkan GGL. Coba kumparannya di sini Induksi. digambar cuma satu ya, tapi sebetulnya kumparannya itu banyak. Ya. Cuman di sini biar lebih mudah dipahami digambar kumparannya cuma satu kabel. Jadi bisa GGL induksi ini bisa dihasilkan dengan cara magnetnya yang digerakkan di dalam kumparan ataupun kumparannya digerakkan di dalam magnet, itu sama saja. Nah, kemudian jenis-jenisnya. Generator itu ada dua jenis. Ada generator AC atau arus bolak-balik ya. AC, alternating current. Generator AC ini terdiri dari sebuah kutub utara dan kutub selatan magnet yang permanen. Nah, misalnya berbentuk U. Kemudian kumparan ini di dalamnya. Lalu ada cincin logam. Ini cincinnya ada dua. Kemudian ini sikat-sikat karbon. Nah, perhatikan nih untuk generator AC ya, cincinnya ada dua. Kita akan bedakan dengan yang generator DC. Generator DC prinsipnya hampir sama, tapi perbedaannya adalah ini. Kalau tadi cincinnya ada dua untuk generator AC tadi, maka untuk generator DC itu cincinnya hanya satu. Saya ulangi bedanya. Kalau tadi generator AC cincinnya berapa ini? Dua, full semua, lingkarannya Kita akan full. bedakan dengan yang Tapi kalau yang DC, generator DC prinsipnya ini hampir sama, lingkarannya tapi cuma perbedaannya separuh. adalah ini. Kalau tadi cincinnya ada dua untuk generator AC tadi, maka untuk generator DC itu cincinnya hanya satu, tetapi cincin belah. Cincin belah ini dinamakan komutator. Oke, kita lanjut penerapan induksi elektromagnetik pada dinamo. Dinamo ini sebenarnya hampir sama saja dengan generator, tetapi dinamo ini membangkitkan energi listrik yang kecil. Pada dinamo, magnet yang berputar di dalam kumparan. Misalnya pada dinamo sepeda. Poros dinamo dihubungkan dengan roda sepeda ya. Ini ya. Dihubungkan dengan roda sepeda sehingga ketika rodanya berputar, porosnya ikut berputar dan ini akan memutar magnet yang ada di dalam kumparan ini sehingga akan terjadi GGL induksi. Nah, GGL induksi yang muncul pada dinamo ini digunakan untuk menyalakan lampu. Semakin cepat roda berputar akan semakin terang pula nyala lampunya. Selanjutnya adalah penerapan induksi elektromagnetik pada transformator atau trafo. Apa sih transformator? Transformator. Orang Jawa nggak bisa bilang transformator ya, tapi akhirnya bilangnya trafo ya. Oke, trafo itu apa? Ya, trafo ini alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik atau tegangan PLN. Tegangan PLN atau AC. Coba kalau yang belum tahu apa itu trafo, ini gambarnya. Semuanya udah muncul di layar kalian ya, gambarnya ya? Sudah, Pak. Oke, saya terangkan yang dari sebelah kanan dulu. Trafo pada televisi. Jadi semua perangkat elektronik kalian
mulai dari TV, radio, atau yang lain yang memanfaatkan energi listriknya berasal dari PLN, dipastikan ada alat ini. Ya, dipastikan ada alat ini. Bahkan charger HP kamu pun itu ada trafo ini, ya. Cuman dia dibuat kecil, dibuat mini. Ya, namanya trafo. Atau kalau kalian lihat juga ada trafo yang ada di jaringan PLN yang di atas itu, yang bentuknya kadang melingkar, ada juga yang kotak. Ada yang kotak seperti di gambar sebelah kiri ini, ya, yang kotak. Ada yang bundar, ada yang kotak. Nah, jadi di sini adalah jenis-jenis trafo seperti ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di jaringan PLN ada benda-benda yang gambarnya seperti ini, itu sebetulnya adalah trafo. Nanti di akhir akan saya jelaskan kenapa harus diberi alat itu, ya. Oke, saya lanjutkan dulu videonya. Transformator atau trafo merupakan alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Jadi, harus ada syaratnya tegangan listriknya bolak-balik atau AC, alternating current. Gimana sih cara kerja trafo? Trafo memiliki dua kumparan. Ada kumparan. Oke, saya jelaskan pakai PowerPoint saja ya. Oke, saya share dulu PowerPoint. Ya, trafo. Oke, bagian utama trafo. Jadi di sini ada dua kumparan. Kumparan yang sebelah kiri yang nyambung sama S ini, S tidur ini simbol untuk listrik PLN. Ini namanya kumparan primer. Kumparan yang nyambung ke PLN ini namanya kumparan primer. Sedangkan kumparan yang dihubungkan ke X, X itu simbol lampu atau beban atau alat listrik. Ya, ini kumparan ini disebut kumparan sekunder. Ya. Jadi pahami dulu bagian-bagiannya. Ada kumparan primer dan ada kumparan sekunder, di mana dia akan dihubungkan dengan inti besi. Nah, besi biasalah, besi pokoknya. Oke, sumber tegangan AC ini PLN. Nah, nanti yang sebenarnya di sebelah kiri nanti disimbolkan di sebelah kanan, simbol pada alat listrik. Nah, simbolnya sebelah kanan. Oke. Terus jenis trafo ada dua macam. Nah, ini ingat-ingat ini ada dua macam, ada trafo step up dan trafo step down. Yang di alat-alat listrik kalian seperti TV, radio, charger HP, saya pastikan itu trafo berjenis step down. Kalau yang berada di jaringan listrik, di sadak cek sentang listrik itu saya pastikan trafonya kebanyakan step up. Ya, step up. Oke, perhatikan ciri-cirinya. Step up itu penaik tegangan, menaikkan tegangan. Kalau step down menurunkan tegangan. Jumlah kumparannya, ya. Kalau step up sekundernya lebih banyak ketimbang primernya. Nah, jadi N ini jumlah lilitan. Karena menaikkan tegangan, otomatis tegangan sekundernya atau tegangan yang nyambung ke lampu, ke alat listrik itu lebih besar dari tegangan PLN-nya. Nah, terus di sini kebalikan, arus sekunder justru lebih kecil ketimbang arus primer, dan yang untuk step down kebalikannya. Bagaimana cara kerjanya? Karena primer ini, kumparan primer itu nyambung ke listrik PLN, kita tahu listrik PLN itu AC atau putus nyambung kan gitu ya, AC. Nah, kalau putus nyambung, maka pada kumparan primer itu kan akan terjadi perubahan terus-menerus. Perubahannya apa ini? Jadi magnet, hilang magnetnya. Jadi magnet, hilang magnetnya. Jadi magnet, hilang magnetnya. Karena ada perubahan seperti itu, maka di kumparan sekunder akan ditimbulkan GGL induksi. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini juga penting, sering juga
muncul di soal UN ini ya. Nah, gini. Jadi intinya nek kumparannya besar, tegangannya juga besar. Nek kumparannya kecil, tegangannya juga kecil. Nah, namanya berbanding lurus. Sehingga kalau berbanding lurus, ini tidak ada kebalikan posisi primer maupun sekundernya. Nah, tapi akan berbeda jika untuk arus. Nah, arusnya ini berbanding terbalik. Maksudnya gimana? Nek tegangannya besar, justru arusnya kecil. Nek tegangannya kecil, justru arusnya besar. Kan tadi gitu ya di slide sebelumnya. Nah, maka di sini ada kebalikan. Kalau primernya di atas, untuk arus justru sekundernya malah di atas gitu ya. Saya ulangi atau ginilah. Jika tegangan primernya di posisinya di atas, justru arus primernya malah ditaruh di bawah dalam persamaan. Oke, ini jadi diperhatikan persamaannya ini. Saya lanjutkan. Nah, ini istilah-istilah yang perlu kamu ketahui. Kumparan primer. Nah, ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Ada yang menuliskannya bukan primer, tapi masukan dan keluaran. Ada yang menuliskannya tidak primer, tidak masukan, tapi input. Ada juga yang menulisnya bukan input, tapi dicatu. Ada yang menuliskannya dihubungkan pada PLN atau sumber tegangan. Nah, jadi kalian harus bisa mengenali mana yang primer, mana yang sekunder. Terus, nah ini coba saya kasih contoh soal. Jadi ketika ada trafo, jumlah lilitan primernya 6.200 lilitan. Jika kumparan primernya itu tegangannya 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekundernya berapa? Nah, ini kita pakai persamaan tadi ya. NP dibanding NS sama dengan VP dibanding VS. Oke, angka-angkanya dimasukkan. Kita kali silang 6.000 kali VS sama dengan 240 kali 200. Maka VS-nya sama dengan 8 volt. Itu. Oke, nanti sambil dipelajari pada rekamannya nanti ya. Oke, sekarang efisiensi trafo. Jadi diingat di alam semesta ini tidak ada yang efisien. Maksudnya gimana, Pak? Ya. Jadi kalau kita bekerja misalkan, kita itu antara kerja sama hasil belum tentu sama. Misalkan kita menggerakkan benda, ya butuh mengeluarkan tenaga 100. Mungkin yang nanti dihasilkan hanya 80. Loh, yang 20 kemana, Pak? Yang 20 akan menjadi panas tubuh kita. Artinya kalornya terbuang. Ya. Nah, kaitannya efisiensi gitu. Alat listrik juga sama. Ya, sebetulnya kenapa listrik di rumah kita itu boros? Ya karena banyak alat listrik kita yang mengubah listrik menjadi panas. Harusnya kalau lampu itu kepengennya listrik jadi cahaya. Tapi kok ada panasnya. Nah, panasnya itu adalah hasil yang tidak diinginkan. Itulah di dunia ini. Tidak ada semuanya yang dihasilkan sesuai keinginan kita. Karena dengan efisiensi trafo misalkan, nah jadi trafo itu nggak ada yang 100%. Artinya gini, kalau listriknya punya daya 100 watt, yang keluar tidak mesti 100 watt. Tapi paling 90 atau 95 watt. Yang 5 watt hilang jadi panas. Panas itu berarti energi yang terbuang. Jadi ini persamaan ya. Yang kayak taling tarung ini namanya simbol efisiensi.
W-nya itu work energi listrik yang di kumparan sekunder dibanding energi listrik di kumparan primer kali 100%. Jadi di sini hanya perbandingan. Jadi saya ibaratkan tadi begini ya. 100 watt itu primernya, keluarnya cuma 95. Oh, berarti efisiensinya 95%. Yang 5% hilang jadi panas. Nah, energi juga sama dengan daya. Maka persamaan energi bisa diganti dengan daya. Nah, daya itu V kali I. V kali I. Nah, nanti ada contoh-contoh di bahan ajar sebenarnya. Nanti kalau bahan ajarnya udah dibagi, nanti dipakai untuk latihan. Nah, penggunaan trafo sekarang. Selain tadi yang dipakai untuk charger, di TV, di radio, itu juga dipakai PLN ini. Ya, jadi generator PLN itu, jadi PLN setiap mendirikan generator, entah PLTA, entah PLTU, atau mungkin PLTN, selalu punya ukuran. Dia bisa menghasilkan berapa megawatt gitu ya. Misalnya di sini ada generator yang menghasilkan daya 30 megawatt. Nah, 30 megawatt itu pasti punya tegangan 10.000 volt. 10.000 volt. Nah, di rumah kamu di PLN itu tegangannya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Rumah kamu dari PLN punya tegangan berapa? Halo? 90. Enggak tahu. Enggak tahu. Ada yang bawa charger HP sekarang? Coba charger HP-nya dibuka. Di tulisan input ada berapa volt tulisannya? Ayo, yang bawa HP coba dibuka. 140 sampai 240. Iya, 240. 240 volt. Coba, generatornya punya 10.000 volt. HP-mu butuh 240 volt. Caranya kepiye? Caranya ya harus disesuaikan. Alat apa yang dipakai untuk menyesuaikan? Ya trafo. Trafonya namanya trafo step down. Tuh. Ya. Nah, terus caranya bagaimana? Ingat-ingat, listrik itu hampir sama dengan air. Listrik itu sama dengan air. Supaya air mengalir, ditaruh di tandon yang lebih tinggi. Nah, ketinggian itu bisa diwakili dengan angka volt ini. Supaya ngalirnya deras, maka air itu harus dibawa naik ke atas. Di sini udah tinggi 10.000 volt, tapi supaya lebih cepat lagi dinaikkan lagi menjadi 150.000 volt. Pakai apa? Dinaikkan pakai trafo. Kalau udah 150 kV, dia nanti bisa bergerak cepat. Tujuannya apa? Biar jangkauannya makin luas. Air itu kalau tinggi bisa mengalir kemana-mana. Tapi kalau air tandonya itu pendek, ya ngalirnya hanya beberapa jangkauan saja kan gitu ya. Nah, setelah ditransmisikan misalkan dari Bali menuju ke Jawa atau kemarin dari Ungaran menuju ke Jakarta yang kemarin waktu ada padam listrik di Jakarta yang heboh itu. Nah, itu yang trouble itu ternyata malah di Kendal itu ya. Ya, di Kendal. Loh Pak, Jakarta listriknya dari Jawa Tengah Pak? Iya. Ya, dari Ungaran sana itu. Nah, itu ditransmisikan ke Jakarta. Emang di Ungaran ada apa Pak? Ya, di sana ada gas yang besar sekali. Bukan gas sih, tapi panas bumi, geotermal namanya. Di daerah Ungaran itu ada geotermal. Panasnya itu dipakai untuk menggerakkan generator. Dihasilkan listrik yang listriknya besar itu di Ungaran itu. Nah, setelah sampai di Jakarta, 150 kV ini akan diturunkan lagi menjadi 20 kV. Kenapa? Nah kan
rumah-rumah sama kantor-kantor kan tidak butuh tinggi gitu ya. Nah, kalau udah turun 20 kV baru dimasukkan ke perusahaan-perusahaan. Nek ke rumah-rumah nanti diturunkan lagi menjadi 220 atau 240 volt. Itu kegunaan dari trafo. Ya. Jadi dengan adanya trafo, transmisi ke rumah-rumah dari transmisi listrik ini akan menjadi lebih mudah. Tuh ya. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Yo, silahkan. Ada yang bertanya? Silahkan. Halo? Silahkan tanya. Nggak ada yang tanya? Transformator terdiri dari inti besi yang berbentuk kotak. Pada salah satu sisinya terdapat kumparan yang disebut kumparan primer. Dan sisi lainnya yang disebut kumparan sekunder. Kumparan primer dihubungkan dengan sumber listrik dan kumparan sekunder dihubungkan dengan komponen listrik. Pada transformator step down, kumparan primer lebih banyak dari kumparan sekunder, sehingga menghasilkan tegangan listrik keluaran lebih kecil dari tegangan masukan. Banyaknya lilitan kumparan sekunder menentukan besarnya tegangan keluaran. Semakin sedikit lilitan, semakin kecil tegangan keluarannya. Transformator banyak digunakan untuk membawa arus listrik dari tempat-tempat jauh ke rumah penduduk. Dari pembangkit listrik, tegangan listrik dinaikkan dengan trafo step up. Kemudian, tegangan listrik ini dibawa melalui kabel menuju perumahan. Sebelum masuk ke rumah penduduk, tegangan listrik diubah menjadi tegangan listrik rendah dengan step down. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Udah jelas? Insya Allah jelas. Oke. Insya Allah jelas, Pak. Insya Allah jelas. Saya lanjutkan sekarang penerapannya. Dulu kakak kelasmu saya minta untuk membuat ini. Tahun ini tidaklah, saya hanya nonton ke saja. Nah, ada yang pengen buat silahkan. Ya. Jadi dulu kakak kelasmu saya minta membuat project berupa membuat generator yang simple. Nah, saya kasih contoh video, coba nanti diperhatikan videonya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Ya. Oke, sudah munculkah di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Di sini proses membuat generator. Bahan yang wangi yang diperlukan ada lampu LED, ada namanya itu kawat tembaga, ada penghapus, ada magnet neodymium yang magnetnya ini kuat, kecil tapi kuat, yang warnanya putih itu ya. Kemudian ada paku, kemudian ada kotak korek api yang kosong. Cara membuatnya suaranya dengar ya? Dengar, Pak. Dengar. Dengar. Oke, perhatikan cara membuatnya. Ini dibuat
frekuensi diagonal. Terus apa itu? Kan pastikan bisa diperputar ya. Kalau udah, ini kita lilitkan suara. Nah, lilitnya bagaimana? Bebas. Udah pastikan ya dikawali dengan baterai. Kok nanti putus. Utara sekitar tahun 30 ya. Terus dan pastikan tadi kawatnya dipasang. Udah nyala. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Tidak.
Halo, silakan kamera wajah kelas 9H dinyalakan terlebih dahulu. Saya mau absen ya, silakan. Halo, 9H, silakan kamera wajahnya dinyalakan. Halo, 9H, tadi Mbak Ira izin nggak bisa nyalakan kamera wajahnya, tapi dia ikut di sini. Silakan kamera wajahnya di-on-kan. Silakan kamera wajahnya di-on-kan ya. Saya tak. Bisa lihat wajah teman-temannya ya. Bisa, Pak. Ya. Nah, Devina laki gue seragam. Tuh kok belum semua ini ya. Halo, yang belum silahkan dinyalakan kamera wajahnya. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciro lupat monempeng, ciro lupat 24, 25 ya, ada 25 anak yang menyalakan kamera wajahnya. Oke. Nita kok wajahnya kok berubah gitu ya Nita ya? Heeh. Tidak Nita temenan Nita Mbak Yuni Nita ini. Oh Nita. Oh Nita beneran ya. Oke kalau udah cukup 9H boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live ya. Oke sekarang saya lanjutkan kelas 9G. Silahkan 9G kamera wajahnya dinyalakan. Silahkan 9G. Halo 9G. Silahkan 9G, semakin cepat nanti kamu semakin langsung cepat live nanti ya. Dan di wajahnya kalau tahu diketokno. Dan wajahnya dimunculkan dan wajah kayak penampakan dan Oke, benar. Benar, Pak. Loh, Salvia ini baru bangun tidur ya Salvia ya? Pak. Baru Enggak. bangun tidur. Enggak. Loh, teh urung ngadus ngono ketoke. Wih, Akbar saiki rambutnya gondrong.
Agung iji ajek lemu, ajek ireng. Nah, tak hitungin dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kali 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26. Iya, 26. Oke, 26. Salwa, Salma ada ya. Oke, kalau sudah boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Ya, silahkan. Berikutnya kelas 9F. Tadi David itu join sebentar saat sebelum jam 9 kok. Sekarang malah nggak ada ya. Oke, Ajeng wat dengaran Ajeng iki join. Orang ning Surabaya, Jeng. Pak, kamera saya error Pak yang depan. Ayo, yang belakang enggak apa-apa, Zak. Kamera yang belakang terus dibalik, Zak. Bentar aja kok. Weh, ana Mas Vander. Wah. Di rumah kok Pak. Enggak di rumah, lah di mana? Di Dinyalakan tempat sebentar. latihan Pak. Iya, 1 menit saja engkau terus pateni rak popo. Cleo, kamera wajahnya di on ke. Wajahnya mana ini? Mati lampu, Pak. Alah, kamera wajah ora hubungan karo mati lampu, ayo. Didekatke engko wajahnya tetep ketok. Cleo, silakan. Zaki sudah dimunculkan sebentar kameranya? Zaki? Halo Mas Zaki? Kamera belakang enggak apa-apa, Zak, sebentar aja. Ayo Cleo. Di on ke Cleo. Kamera wajahnya. Ayo Cleo. Zaki mana Zaki? Ayo Zak, kameranya di on ke sebentar aja. Bentar aja terus kita matikan dan kita akhiri. Silahkan. 9H dan G boleh langsung live ya. Cleo, ayo Cleo dinyalakan kamera wajahnya Cleo. Wah, ada Mas Maulana. Ayo Maulana, Mas Maulana kamera wajahnya di on ke. Halo Mas Maulana. Malu Pak, belum mandi. Alah, malu kula apa? Bentar saja, 10 detik, ayo. Cleo, ayo 10 detik, tidak apa-apa. Terus kita akhiri, yuk. Bisa. Tidak bisa kepiye to Mas Yaki. Ya wes nek ora gelem nyalake kamera wajahe Cleo Maulana tak anggap ora melu daring. Ya. Saya tunggu 10 detik. Ya, Maulana wes. Cleo durung, ayo. Kok sebentar ae kula. Iki wis adus ta urung kok kesuwen ngene iku. Ayo, terus kita akhiri, aja kelamaan. Ngirit kuota juga nek cepet. Ayo. Ya, oke, yang sudah menyalakan kamera boleh dimatikan dan boleh langsung live. Oke, Cleo saya tunggu.
Oke, lo Cleo ulangi lagi Cleo, belum Cleo ya. Wajahnya banyak kelihatan kepalanya tok. Yang lain boleh langsung left. Oke. Ya, cukup Cleo, silahkan boleh dimatikan dan boleh langsung left. Zaki, gimana Zak? Saya sudah toh, Pak. Belum muncul nih. Belum muncul. Masuk belum, Pak? Belum ya. Kita share gitu. Guanmu durung muncul. Punya aku data hidupin, no, Pak. Ya wes. Ah, hitam, masih hitam Zak. Berarti ada kaitannya koneksi ini berarti Zak. Ya wes, cukup Zak. Oke. Ya, terima kasih sudah join pada daring kali ini. Boleh langsung live. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.